Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Merenita. Selamat malam, apa kabar semuanya? Nah, malam ini aku seperti biasa mau live Instagram dengan salah satu orang Indonesia yang berada di Kolombia. Wah, jauh banget ya. Iya banget, karena di Sydney itu sudah jam 8 malam ya. Nah, di Kolombia beda banget jamnya. Jam berapa ayo? Ayo, jam 5 pagi. Kalau di Jakarta berarti jam 5 sore. Wah, sama-sama hari Selasa, tetapi kita mau bobo dan beliau itu baru bangun. Aku supaya gak kelihatan ngantuk, jadinya aku harus dandan dan harus tampil kece seperti ini ya. Karena seperti yang kalian lihat, ini aku lagi di kamar. Soalnya kan namanya juga malam-malam, aku gak mau bikin berisik suami aku. Jadinya aku harus berada di sini. Oke guys, yang penting kita bakal seru-seruan live Instagram seperti biasa. Bakal ngobrol-ngobrol seru bersama Evi. Iya, kepoin ya di YouTube channelnya. Di bawah ini nanti aku kasih. Dan kasih like, share, comment, subscribe. Oke, stay tune. Hai guys, welcome to my live Instagram. Malam-malam kita live, karena kenapa yo? Karena kita bakal ngobrol-ngobrol seru dengan salah satu orang Indonesia yang tinggalnya lumayan jauh dari Australia. Kalau kita di sini mau bobo ya, kalau dia itu baru bangun, padahal sama-sama hari Selasa. Wah, bakalan seru banget. Kita bakal ngobrol dengan Evi. Nah, nanti kita bakal korek-korek ya mengenai apapun lah kehidupan di Kolombia. Udah dikasih bocoran. So guys, jadi aku sangat berterima kasih banget karena Evi ini baru bangun tidur dan aku suruh ajak live Instagram. Memang sih janjiannya udah dari kemarin-kemarin ya. Cuman kan sangat ini banget, apa namanya, effortnya lumayan bersemangat sekali gitu. Nah, kalau di Jakarta itu jam berapa? Jam 5 sore. Ya, pastinya dong. Aku lagi nunggu Evi. Mudah-mudahan Evi langsung kirim join Instagram aku. Semoga ya. Semoga. Coba. Hai Tasya. Nah, aku udah kirim ke Evi untuk join live Instagram. Halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat subuh. Selamat subuh. Ya Allah, makasih banyak ya. Makasih. Gue di sini udah malam. Dan mentang-mentang udah malam gitu, jadinya harus dandan gitu ya supaya nggak kelihatan tidurnya banget. Kalau gue masih bengkak-bengkak gitu kayaknya ya. Iya, aduh, thank you so much loh. Soalnya di sana baru jam 5 subuh ya, di Jakarta jam 5 sore, di sini jam 8 malam. Wah, dahsyat sih. Thank you, malah gue udah diajakin ngobrol Mut. Iya, jadi makasih semangat juga bangun sama-sama. paginya. Iya, apa kabar? Baik. Dirimu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat ya, meskipun kita lagi lockdown di Sydney, jadi iya, kita lagi lockdown. Berapa lama sekarang? Ini udah bulan kedua, mau bulan ketiga sampai akhir September. Lama sekali. Iya, lama sekali ya. Ya nggak apa-apa lah ya, cuman berasa banget kita di rumah aja gitu, dan ya bedanya makin sepi kan gitu, jadi karena restrictionnya makin ketat ya. Pokoknya kita ikutin aja lah peraturan dari pemerintah gitu. Iyalah ya, betul. Kolombia, kalau menyapa orang Kolombia gimana sih? Kalau di sini mungkin teman-teman juga ada yang tahu ya bahasa Spanyol, karena kan di sini juga pakai bahasa Spanyol. Iya. Jadi hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Gitu kan? Ya, halo, apa kabar? Iya. Gue cuma tahu ya dikit-dikit lah, tapi ya memang bahasa Spanish itu kalau nggak salah di benua Amerika Selatan, maksudnya Amerika Latin, hanya Brazil aja ya yang pakai Brazil Portugis kan, selebihnya Spanish kan.
Kecuali Suriname sama Oh iya, Guadeloupe. Suriname. Iya, yang negara-negara kecil yang bagian Heeh, heeh. utaranya benua Amerika Selatan tuh dia Iya, enggak Spanyol. oke. Nah, kalau nggak salah Ini di Suriname itu kan ada komunitas Jawa kan dulunya. Masih ada nggak sih? mm-mm. Masih kayaknya orang Masih masih ya. ada beberapa bahasa Jawa yang diadaptasi ke bahasa mereka kan. Iya, iya. Oke, Mm. ini gue nggak ganggu dirimu kan? Gue jadi nggak enak nih soalnya baru Enggak. bangun tidur disuruh live. Jadi gue kayak, aduh, perbedaan Enggak waktunya kebetul dahsyat banget kita. banget ya. Kemana aja kita nentuin jamnya jam berapa tuh yang tepat cocok buat kita juga agak Iya, sulit ya. iya banget. Heeh. Oh Anyway, ini jadi maaf ya aku gue pengen agak ini maaf kenapa? gue kalau agak jutek kesannya karena emang masih pagi, belum semangat banget. Nggak apa-apa, just be yourself aja. Kita ngerti kok dirimu Mm-mm. masih linglung ya kalau kata orang Sunda ya. Padahal udah Masih sejam kayak, bangunnya. aduh. Kamu orang Masih mana sih gimana nih di gue? Indonesianya? Kalau lahir dan besar di Jakarta, tapi Oh, kalau I orang see. tua asalnya dari Sumatera Barat. Oh, oke. Ya makanya Mm-mm. kelihatan muka-mukanya tuh kayak ada orang Sumateranya gitu. Aku juga Mm-mm. kamu tuh mukanya mengingatkan dengan salah satu orang Indonesia yang aku kenal di sini gitu ya. Hampir mirip Mm-mm. gitu gayanya segala Oh ya. macam ya kayak kayak kembar Di- gitu cuman um, oh. ya dia juga tapi dia bukan orang Jakarta sih, bukan orang Sumatera, dia orang Mm. lebih orang ke Jawa lah gitu. Gitu. Oke oke. Udah berapa lama di Kolombia? Dari 2016. Juni 2016. 2016. Tapi Mm-mm. kelihatannya betah ya. Soalnya lihat postingan kamu itu benar-benar semangat banget gitu. Jadi pengen tahu Kolombia itu kayak gimana sih? Ini sebenarnya namanya juga sosial media ya, terus Betul. juga kan diriku juga pengen apa namanya ngasih tahu tentang Kolombia gitu. Bener, bener. Sebenarnya jadi harus dibedain antara dua gitu, Oke. antara yang benar-benar personal sama yang demi konten gitu. Oh, Tapi I sebenarnya see. yang demi konten itu juga berusaha untuk tidak apa ya, ya mau nggak mau sih kalau kita kan share yang bagus-bagusnya aja gitu, Betul, jadi orang-orang betul. mikirnya wah betah nih, wah Iya, Kolombia bagus nih gitu, tapi kan iya. memang tujuannya menunjukkan sesuatu yang selama ini kan Kolombia dikenalnya yang jelek-jeleknya aja tentang Bener, bener, narkobanya, bener. kartelnya dan segala macam Iya, kan. iya. Sementara yang gue bagiin tuh yang gue alamin sendiri Iya. dan berusaha untuk ngasih yang bagus supaya Mm-mm. kalau dilihat sama nyokap keluarga gitu biar nggak Biar tenang ya, gitu. iya gitu. Bener, bener, Tapi bener. kan Setuju, setuju. iya Best deh. kan Iya, terus iya, betul. tapi kan juga pastinya ada yang nggak enaknya gitu, tapi kan nggak perlu semua orang tahu gitu. Bener, Jadi bener. makanya kalau yang gue kasih di sosial media Mm-mm. emang itu udah dikurasi gitu, udah di framing gitu, biar lu taunya yang bagus-bagusnya aja, bukan yang Oke, bagus-bagus aja sih, yang realnya kayak gimana, realnya. tapi tanpa lu mesti tahu apa yang terjadi sama gue Iya, gitu. betul, betul. Ya nggak apa-apa juga lah ya. Nah, negara Mm-mm. Kolombia itu tuh kayak seperti apa sih kalau di mata kamu? Hmm, kan ada salah satu penulisnya Heeh. namanya Gabriel Garcia Marquez, dia Heeh. terkenal dengan aliran magical surrealism, no, magical realism, Oh, I see. realitas Oke. realitas magis gitu. Nah, pas waktu dengar kata itu sebenarnya gue nggak begitu ngerti kan ya, cuma Heeh. pas sudah nyampe Kolombia ternyata memang seperti itu gitu. Kadang-kadang Oke. kita mikir ini beneran gak sih gitu, ada hal-hal yang kok aneh banget tapi kok nyata gitu, kok bisa Oh, terjadi heeh, gitu. heeh, Kadang-kadang heeh. ada hal yang seperti itu. Dan Ah, Kolombia sih sebenarnya kalau dari segi iklim sama lah ya sama Indonesia, sama-sama negara tropis, hmm, hmm, masuk hmm, daerah Katulistiwa. hmm, Terus juga apa lagi ya, orangnya ramah-ramah juga sama hmm, seperti orang Indonesia. hmm. Apa lagi ya, cuma di sini orangnya doyan party gitu loh. Oh iyalah pasti namanya Waduh Amerika Latin lah ya. gilanya. Nggak kalau nggak party nggak Mm-mm. bukan mereka gitu. Iya, kayak gitu. Terus doyan musik gitu. Kalau musik Bener. kenceng banget Mm-mm. gitu. Dan Itu mereka sih tuh family banget kan, karena banget. selalu gathering together bersama dengan keluarga, teman-teman dengan jumlah besar. Nah pasti kalau pandemik COVID seperti ini mengurangi atau gimana tuh? Iya betul banget. Mereka tuh doyan banget Mm-mm. kumpul sama keluarga. Kalau Mm-mm. weekend pasti Mm-mm. ada acara kumpul keluarga. Ya, Kalau ada long weekend pasti pergi bareng sama keluarga.
jadi deket banget. Dan ngomongin soal pandemik, di sini ada pastinya sama kena Mm-mm. efeknya, Mm-mm. tapi kayak macam lockdown dan karantina itu cuma bertahan 6 bulan pertama sampai kalau sekarang udah nggak ada lagi. Oke. Dan sekarang kan gue lagi di Medellin nih, di kota terbesar kedua di Kolombia. Udah kayak Mm-mm. nggak ada apa-apa lagi, udah normal gitu loh, Oke. walaupun orang-orang masih pakai masker. Oke. Mm-mm. Dan kota-kota besar di Kolombia itu selain Bogota yang gue tahu sebagai ibu kotanya ya. Nah, itu Iya. kota-kota besarnya apa aja sih yang kamu tahu? Paling yang ada Medellin, Heeh. terus ada Kota Cali, Heeh. terus Cartagena dan Barranquilla. Itu lima Ah, kota besar oke. di Kolombia. Oke. Mm-mm. Nah, em, kalau melihat Kolombia ya memang apa negara maju juga gitu kan dengan populasi yang cukup banyak gitu. Mm-mm. Transportasi di sana tuh seperti apa? Apakah hampir sama kayak di Indonesia atau memang jauh lebih modern atau seperti apa sih? Mm-mm. Oke, Kolombia sebenarnya bukan negara maju sih kalau menurut gue, masih masih negara Oke. berkembang juga. Cuma Oh, kalau I menurut see. gue Heeh. dia lebih apa ya namanya, fasilitasnya lebih banyak dibanding Indonesia. Kalau kita ngomongin public Hmm, transportasi ya, oke, pertama gue ngomongin di tempat tinggal gue dulu. Gue kan iya. tinggalnya di desa kan ya. Heeh. Tolong dikoreksi karena di Indonesia gue nggak pernah tinggal di desa gitu kan. Nah, kalau Oke. di desa gue ini ada public transportasi semacam bus gitu yang lewat setiap hari. Oke. Jadi dia tuh naik ke gunung-gunung gitu loh. Oh, Itu oke. ada setiap hari, dan menurut Wow, gue sebagai orang yang tinggal di desa saat ini itu sangat membantu gitu, karena banget. Mm-mm. banget kan, kita turun ke kota pagi gitu, kalau kita butuh sesuatu di kota, ngurus surat lah, ngapa-ngapain di kota, itu bisa bisa tiap Hmm, hari, oke. hampir tiap hari, terus balik lagi ke rumah di jam tertentu. Nah, gue nggak tahu nih kalau di Indonesia ada nggak seperti itu. Cuma gue kan pas misalnya contohnya Bali, Bali kan pulau turis ya, Iya, iya. tapi kan di sana akses kendaraan umumnya bahkan di kotanya aja nggak ada gitu kan ya, kayak Mm-mm. semacam public transportasi apa sih namanya itu yang kayak Angkutan Transjakarta umum? gitu aja. Itu kan nggak ada kan kalau nggak Enggak. salah di Bali. Kita Mm-mm. harus punya kendaraan sendiri. Nah Mm. itu menurut gue makanya itu salah satu keuntungannya di Kolombia. Yuk, penting itu public transportasi itu. Nah kalau di kota besar, kalau di Bogota yang gue tahu sih sama macetnya sama Jakarta, lebih parah Oh, daripada Jakarta malah. wow, oke. Dan mereka kan punya sistem transportasi namanya Transmilenio. Mm-mm. Itu adalah sistem transportasi yang dicontek abis-abisan sama Transjakarta. Oke. Sama sama persis dari segi haltenya, dari segi busnya, cuma Mm. di Bogota jalurnya itu lebih lebih dihormati oleh pengendara lain, jadi nggak ada yang nyerobos Oh, masuk gitu loh. Dan iya, dia iya. jalur khususnya ada dua gitu, jalur khususnya tuh bisa buat dua bus, jadi satu bus bisa nyalip-nyalip gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Terus kalau yang paling the best sih kalau menurut gue tuh Medellin, sistem transportasinya. Dia punya Mm-mm. metro, dia punya tram, dia punya bus, Mm-mm. dia punya sepeda juga, Oke. sepeda umum, dan juga punya cable car. Oh, Itu sistem wow. transport, iya, cable car-nya yang ada di Medellin itu sistem transportasi pertama di dunia. Maksudnya Oke. kalau kita kan cable car yang kita tahu, kita kalau ke Taman Mini lah misalnya, Betul, atau ke betul. tempat Di tempat ininya. wisata aja lah ya, gitu kan? Iya, Heeh. kalau di sini tuh dijadiin transportasi umum, dan Oh, dia jadi akhirnya tuh di copy sistemnya sama kota-kota lain yang ada di Kolombia yang punya. Soalnya gini kan, Kolombia itu kan masuk daerah jajaran pegunungan Andes, mm-mm. ya kan. Mm-mm. Jadi kota-kota mereka tuh ada di pegunungan gitu, dan di dataran tinggi. Jadi ada Oke. satu daerah misalnya downtownnya di daerah yang lebih datar, nanti ada Mm-mm. rumah penduduknya di bukit mana gitu kan ya. Jadi Mm-mm. kalau kalau naik bus itu kan jauh gitu ya, makan waktu sampai Iya, 2 jam dan segala macam. Nah, sementara kalau pakai cable car bisa makan cuma waktu 30 menit. Itu kan ngebantu I see. banget ya. Iya. Dan itu sih yang keren banget Medellin tuh, sistem transportasinya. Sebagai orang yang selalu menggunakan sistem Transportasi transportasi, umum. Sama, gue juga menggunakan transportasi kayak umum. tos Saya gitu. kena aja, tos. Makanya itu kan ngebantu banget, Betul. walaupun ya bagi sebagian orang, wah ini kalau jam-jam sibuk nih nggak Mm-mm. bisa nih gitu kan Mm-mm. ya, kayak pepes gitu loh di Iya. dempet-dempetin tab.
Tapi ya itulah pro and cons-nya. Iya, bagus bagus. Nah, itu tadi mengenai transportasi. Kalau budayanya di Kolombia itu kayak gimana sih? Mau tahu yang mananya dulu nih? Ada Aku yang nggak lebih tahu sama spesifik nggak? sekali gue. Oh, oke. Jadi terserah terserah kamu aja. Oke. Budaya Kolombia di sini. Kalau menurut gue mereka tuh lebih terbuka tapi preserve gitu loh. Oke. Gimana ya? Maksudnya mereka doyan touchy gitu ya Ya, kalau ngobrol, sangat sangat kayak nggak ada batas iya personal benar. gitu kan. Heeh, Bener kan? heeh. Lu punya temen kan ya? Ada Ada ya kan? banyak. Ada Uh, sih uh, beberapa gitu ya. Terus, Mereka tuh sangat personal, bukan, pokoknya nggak ada personal space deh iya. kalau mereka ngomong sama mereka. Terus mereka tuh kalau ngomong juga lembut. Mm-mm, Dibanding sama orang-orang Amerika Latin yang lain, mereka tuh mm-mm, ngomongnya tuh lembut gitu. mm-mm. Makanya banyak yang terkecoh. Misalnya nih orang-orang Western yang dari negara-negara yang kulturnya kaku gitu ya, Iya, mereka tuh terkecoh sama orang Kolombia, dikiranya orang Kolombia benar-benar sayang sama diriku iya. atau mereka sangat Suka sama lo mencintai gitu ya, diriku. langsung jatuh cinta gitu. Mereka udah bucin tapi ternyata nggak begitu, karena emang orang Enggak. Kolombianya emang manis gitu kan. Iya, Misalnya nih, gue ke toko mereka manggil mi amor gitu iya, kan. Mi amor kan my love. iya, Cuma ya mi amor, mi reina, mi muñeca, my queen, my doll kayak iya. gitu kan ya. Ayo mau apa gitu, itu manis banget. Tapi ya itu sih mesti hati-hati karena nggak selama itu benar gitu, karena itu Mm-mm, cuma ad libs gitu aja lah, lip iya, service biar iya. biar terus apalagi ya. Mereka mereka sih terbuka sama orang asing gitu, Mm, cuma mereka sangat waspada, takutnya karena kan mereka pengalaman buruk di masa lalu gitu. mm-mm. Mereka nggak bisa begitu aja langsung percaya gitu. Oke, Jadi ada istilahnya, kalau lu punya kenalan orang Kolombia terus nggak diajak main ke rumahnya, jangan baper gitu, oke, karena ya mereka nggak bakalan ngajak lu langsung ke rumah gitu, bahkan untuk sampai depan rumah doang gitu. oke. Nggak diajak, nggak boleh masuk ke dalam rumah, itu Mm-mm, butuh waktu sampai mereka percaya, oh iya gue percaya sama orang ini gitu, mm-mm, baru mereka mm-mm, bisa jadi bagian dari lingkar pertemanan gue mm-mm, gitu. mm-mm. Wow, Gitu. menarik sekali ya. Mm-mm. Tapi sih ada minusnya juga. Kenapa, kenapa? mereka 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 kurang straightforward sama kayak orang Indonesia. Ini mungkin karena gue aja kali ya, Iya. karena misalnya nih, bisa apa enggak nih, misalnya gue minta tolong orang, bisa apa enggak nih, oke, okay, I will let you know gitu kan ya. Tapi Mm-mm. sampai kapan nggak ada kejawabannya gitu loh. Jadi kayak Kena digantung PHP. gitu. Iya gitu. Kalau Oh, terus kadang-kadang jadi mesti ditegesin gini, ah, bisa apa enggak nih gitu. Kalau iya, bisa ya bagus, kalau nggak bisa ya udah nggak benar. apa-apa gitu. Iya. Sebab buat mereka bilang tidak itu kayak apa ya, kayak sebuah dosa gitu. Jadi mereka lebih baik Lebih ngegantungin baik orang kegantung daripada daripada bilang gue bilang straightforward no, 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 gitu kan. iya. Itu tapi Wow. kan itu ganggu ya buat kita ya, Banget, maksudnya iya. enggak deh gitu, kalau Mm, enggak ya enggak gitu. mm. Bener, bener, bener. Iya, jadi kita juga harusnya benar-benar bisa menyesuaikan gitu dengan karakter mereka juga kan. Tapi kalau ada yang nggak ngerti gitu, pastinya ini orang maunya apa sih, gimana sih gitu kan. Iya. Jadi Oke, emang nah, itu sampai sekarang gue masih belajar sih wah untuk bisa banget. mengerti. Ada lagi nggak selain itu mungkin bisa di-share? Oke. Kalau menurut gue, Mm-mm. mereka itu agak over proud sama negaranya. Oh, oke. Seperti apa? Maksudnya, Seperti aduh, apa? maksudnya bukan dalam hal negatif ya. Iya, Maksudnya mereka selalu mikir Kolombia negara paling bagus di dunia, negara benar. paling enak ditinggalin di dunia, Heeh, makanan paling enak, ini paling enak, itu paling enak lah, semua serba heeh, enak gitu. heeh. Ya. Cuma ya kalau lu udah pernah kemana gitu dan udah Iya. tahu, jadinya kalau hal itu terjadi, gue cuma Mm. iya, iya, ngangguk-ngangguk aja gitu, takutnya. Maksudnya kan itu juga kadang-kadang preferensi kan ya, misalnya Benar. kalau mereka bilang makanan Kolombia paling enak, dari dalam lubuk hati yang paling dalam gitu ya, aku ingin berteriak tidak. Ya Masih ampun. banyak makan. Iya, tapi kan ya demi menghormati mereka gitu kan ya. Oh iya, Betul. aku suka yang ini, aku suka yang itu. Benar. Well, ya white lies lah. Betul. Nah, buat
buat orang-orang yang belum pernah ke Kolombia, tempat-tempat Mm-mm. menarik seperti apa aja sih yang ada di sana gitu? Kalau misalnya benar-benar pertama kali, mungkin bisa di-share.